Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai PSAK 67 tentang pengungkapan kepentingan dalam entitas lain. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Mas Pupa dengan NIM C2110369 dan di sini saya tidak sendiri, tapi ada dua rekan saya mulai dari Dede Ira Napilah dengan NIM C2110333 dan Hakiki Dami dengan NIM C1610795. Nah, di sini pasti kan teman-teman penasaran atau bertanya-tanya mengenai PSAK 67. Apa sih itu PSAK 67? Lalu, apa aja yang dijelaskan dalam PSAK 67? Dan apa aja sih isi dari PSAK 67? Nah, bagi teman-teman yang penasaran atau bertanya-tanya mengenai PSAK 67, silakan tonton video ini hingga selesai. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa pokok pembahasan yang akan kami bahas mulai dari tujuan dan ruang lingkup, pertimbangan dan asumsi signifikan, kepentingan dalam entitas anak, kepentingan dalam entitas anak yang tidak dikonsolidasi atau entitas investasi, kepentingan dalam pengaturan bersama dan entitas asosiasi, dan yang terakhir yaitu kepentingan dalam entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi. Tujuan dari PSAK 67 yaitu memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan risiko yang terkait dengan kepentingannya dalam entitas lain dan dampak dari kepentingan tersebut terhadap posisi keuangan, kinerja, dan keuangan dan arus kas entitas. Selanjutnya, ruang lingkup. Yang pertama, entitas anak. Yang kedua, pengaturan bersama, operasi bersama atau pentura bersama. Yang ketiga, entitas asosiasi. Yang keempat, entitas struktur yang tidak diasosiasi. PSAK 67 tidak berlaku untuk yang pertama program imbalan pasca kerja atau imbalan kerja jangka panjang, yang kedua laporan keuangan tersendiri di dalam PSAK 4, yang ketiga kepentingan yang dimiliki oleh entitas yang berpartisipasi dalam pengaturan bersama, yang terakhir kepentingan dalam entitas lain yang dicatat sesuai dengan PSAK 55 tentang instrumen keuangan atau pengakuan dan pengukuran. Pertimbangan dan asumsi signifikan. Entitas mengungkapkan informasi mengenai pertimbangan dan asumsi signifikan yang telah dibuat dalam menentukan yang pertama bahwa entitas memiliki pengadilan terhadap entitas lain, yaitu investasi sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 65, laporan keuangan konsolidasi paragraf kelima dan 6. Yang kedua, bahwa entitas memiliki pengadilan bersama terhadap pengaturan atau pengaruh signifikan atas entitas lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, jenis pengaturan bersama yaitu operasi bersama atau ventura bersama ketika pengaturan tersebut telah dibentuk melalui kendaraan terpisah. Contoh pengungkapan pertimbangan dan asumsi signifikan. Yang pertama, entitas tidak mengendalikan entitas lain meskipun entitas tersebut memiliki lebih dari setengah hak suara entitas lain. Yang kedua, entitas mengendalikan entitas lain meskipun entitas tersebut memiliki kurang dari setengah hak suara entitas lain. Yang ketiga, entitas adalah agen atau persifikal dalam PSAK 65, laporan keuangan konsolidasi paragraf PP 58 PP 72. Yang keempat, entitas tidak memiliki pengaruh signifikan meskipun entitas tersebut memiliki 20% atau lebih dari hak suara entitas lain. Yang terakhir, entitas memiliki pengaruh signifikan meskipun entitas tersebut memiliki kurang dari 20% hak suara entitas. Status entitasi investasi. Pengungkapan informasi, pertimbangan dan asumsi signifikan dilakukan ketika entitasi adalah entitasi investasi sesuai PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian. Pengungkapan oleh entitas induk jika entitas induk tak memiliki satu atau lebih karakteristik dalam PSAK 65 namun tetap menetapkan diri sebagai entitas investasi, karakteristik entitas investasi sesuai PSAK 65. Ketika suatu entitas menjadi entitas investasi atau berhenti menjadi entitas investasi, yang pertama yang dilakukan, entitas tersebut mengungkapkan perubahan status entitas investasi dan alasan perubahannya. Yang kedua, entitas yang menjadi entitas investasi mengungkapkan dampak perubahannya. Status dalam laporan keuangan untuk periode yang disajikan termasuk 1. Jumlah nilai wajar entitas yang berhenti untuk dikonsolidasikan pada tanggal perubahan status. Yang kedua, jumlah keuntungan atau kerugian. Jika ada yang dihitung sesuai dengan PSAK 65, laporan keuangan konsolidasi paragraf PP 101 dan yang terakhir, yang ketiga, pos dalam laba rugi ketika keuntungan
atau kerugian diakui jika disajikan secara terpisah. Selanjutnya, kepentingan dalam entitas anak ada dua, yaitu yang pertama untuk memahami dan yang kedua untuk mengevaluasi. Kepentingan yang dimiliki oleh kepentingan dan kendali dalam aktivitas dan arus kas kelompok usaha. Entitas mengungkapkan untuk entitas anaknya maupun yang dimiliki kepentingan dan pengendali yang bersifat material terhadap entitas pelapor. A. Nama entitas anak. B. Lokasi utama kegiatan usaha dan negara tempat pendirian jika berbeda dari lokasi utama kegiatan usaha entitas anak. C. Promosi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan dan pengendali jika berbeda dari profesi bagian kepemilikan yang dimiliki. D. Profesi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan dan pengendali. E. Laba atau rugi yang dialokasikan kepada kepentingan dan pengendali dari entitas anak selama periode pelaporan. F. Akumulasi kepentingan dan pengendali dari entitas anak pada akhir periode pelaporan. G. Ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak atau lihat paragraf sifat dan cakupan pembatasan signifikan. Entitas mengungkapkan pembatasan signifikan, contohnya pembatasan undang-undang, kontraktual dan pengaturan regulator atas kemampuannya menggunakan aset dan menyelesaikan liabilitas. Sifat dan luas yang mana hak protektif kepentingan dan pengendali dapat membatasi kemampuan entitas secara signifikan, seperti ketika entitas induk diwajibkan untuk menyelesaikan liabilitas entitas anak sebelum menyelesaikan liabilitas sendiri. Jumlah tercatat dalam laporan keuangan konsolidasi atas aset dan liabilitas yang terkena pembatasan tersebut. Sifat dari risiko yang terkait dengan kepentingan entitas dalam entitas terstruktur yang terkonsolidasi. Entitas mengungkapkan persyaratan dari pengaturan kontraktual apapun yang mensyariatkan entitas induk atau entitas anaknya untuk memberikan dukungan keuangan kepada entitas terstruktur yang konsolidasi. Mencakup keadaan yang dapat mengekspos entitas pelapor menjadi rugi jika selama periode pelapor entitas induk atau entitas anak manapun walaupun tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk melakukannya telah memberikan dukungan keuangan atau dukungan lainnya kepada entitas terstruktur yang konsolidasi, maka entitas mengungkapkan A. Jenis dan jumlah dukungan yang diberikan mencakup situasi yang entitas induk atau entitas anaknya membantu entitas terstruktur dalam mendapatkan dukungan keuangan, dan B. Alasan untuk memberikan dukungan. Penjelasan faktor relevan dalam pengambilan keputusan jika pemberian dukungan tersebut mengakibatkan entitas mengendalikan entitas terstruktur, mengungkapkan entitas kini apapun untuk memberikan dukungan keuangan atau dukungan lain. Konsekuensi perubahan bagian kepemilikan entitas induk dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian. Entitas menyajikan schedule yang menunjukkan pengaruh pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dari perubahan apapun dalam bagian kepentingannya dalam ekuitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian. Konsekuensi hilangnya pengendalian atas entitas anak selama periode pelaporan. A. Porsi dari keuntungan atau kerugian yang dapat didistribusikan untuk mengukur setiap investasi apapun yang tersisa dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas anak pada nilai wajarnya pada tanggal ketika hilangnya pengendalian. B. Pos dalam laba atau rugi ketika keuntungan atau kerugian diakui jika tidak disajikan secara terpisah. Kepentingan dalam entitas anak yang tidak dikonsolidasi atau entitas investasi. Entitas investasi yang sesuai PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian mencatat investasinya dalam entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi. Untuk entitas anak manapun yang tidak dikonsolidasi, entitas investasi mengungkapkan A. Nama entitas anak, B. Lokasi kegiatan usaha dan negara tempat pendirian jika berbeda dari lokasi utama kegiatan usaha. Entitas anak
C. Proporsi bagian kepemilikannya yang dimiliki oleh entitas investasi dan jika berbeda, proporsi hak suara yang dimiliki. Entitas investasi mengungkapkan sifat dan luas pembatasan signifikan apapun komitmen atau investasi, pengungkapan persyaratan pengaturan kontraktual apapun, komitmen untuk memberikan dukungan keuangan atau dukungan lain kepada entitas terstruktur. Nah, yang selanjutnya yaitu kepentingan dalam pengaturan bersama dan entitas asosiasi. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi. Yang pertama yaitu sikap, cakupan, dan dampak keuangan dari kepentingannya dalam pengaturan bersama dan entitas asosiasi, termasuk sifat dan dampak hubungan kontraktualnya dengan investor lain yang memiliki pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas pengaturan bersama dan entitas asosiasi dalam paragraf 21 dan 22. Nah, perlu kita ketahui, entitas juga mengungkapkan untuk setiap pengaturan bersama dan entitas asosiasi yang material bagi entitas pelapor mengungkapkan yang pertama yaitu nama, hubungan entitas dengan pengaturan bersama, lokasi utama kegiatan usaha, dan yang terakhir proporsi bagian kepentingan atau penyertaan modal. Yang kedua, untuk setiap ventura bersama dan entitas asosiasi yang material bagi entitas pelapor mengungkapkan yaitu entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas atau pada nilai wajar, ringkasan informasi keuangan, dan yang terakhir, entitas mengungkapkan sifat dan perubahan resiko yang terkait kepentingannya dalam ventura bersama dan entitas asosiasi sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf 33 dalam PSAK ini. Nah, yang terakhir yaitu informasi keuangan sebagaimana yang dijelaskan dalam PP 16 tentang investasi entitas dalam ventura bersama dan entitas asosiasi yang jumlahnya tidak material secara individual. Selanjutnya, entitas investasi tidak perlu memberikan pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 21B dan 21C. Entitas juga mengungkapkan sifat dan cakupan pembatasan signifikan apapun ketika laporan keuangan ventura bersama atau entitas asosiasi yang dilakukan dalam penetapan metode ekuitas adalah pada tanggal atau periode yang berbeda dengan tanggal atau periode laporan keuangan entitasnya. Yang terakhir, bagian keuangan yang belum diakui dari ventura bersama atau entitas asosiasi, baik untuk periode pelaporan dan secara kumulatif. Yang terakhir, kepentingan dalam entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi. Mulai dari sifat kepentingan, entitas memungkinkan informasi kuantitatif dan kualitatif mengenai kepentingannya dalam entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada sifat, tujuan, ukuran, dan aktivitas entitas terstruktur tersebut, dan bagaimana entitas terstruktur didanai. Jika entitas menjadi sponsor entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi dan entitas tidak memberikan informasi yang disyaratkan dalam paragraf 29, contohnya, karena entitas tersebut tidak memiliki kepentingan dalam entitas terstruktur pada tanggal pelaporan, maka entitas mengungkapkan bagaimana entitas menentukan entitas terstruktur mana yang lebih sponsor entitas, menghasilkan dari entitas terstruktur tersebut selama periode pelaporan, termasuk gambaran jenis penghasilan yang disajikan, dan yang terakhir, jumlah tercatat pada waktu penagihan dan seluruh aset yang dialihkan pada entitas terstruktur selama periode pelaporan. Entitas menyajikan informasi dalam paragraf 27B dan 27C dalam format tabel kecuali terkait informasi yang lebih sesuai dan signifikan investasi yang pelapor ke dalam penulisan dalam paragraf PP2 dan PP6. Yang kedua yaitu sifat resiko. Entitas mengungkapkan dalam format tabel kecuali terdapat format lain yang lebih sesuai dengan ringkasan dari jumlah tercatat aset dan liabilitas yang terkait dalam laporan keuangan entitas yang terkait dalam kepentingannya dalam entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi. Pos dalam posisi keuangan di mana aset dan liabilitas tersebut diakui. Yang selanjutnya, jumlah yang paling mempresentasikan exposure maksimal entitas terdapat kerugian dari kepentingannya dalam entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi.
termasuk bagaimana pengaturan ekspor maksimal terhadap kerugian. Jika entitas tidak mendapat pengaturan jumlah ekspor maksimal, terdapat kerugian dari kepentingannya dalam entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi, maka entitas mengungkapkan sifat dan fakta aslinya. Nah teman-teman, itu penjelasan kami mengenai PSAK 67 tentang pengungkapan kepentingan dalam entitas lain. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam kosakata. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.